Ya. Untuk strategi anti area, tadi kan kita bilang untuk peran sosial media sangat penting. Nah, bagaimana media sosial yang membangun rencana identitas brandnya atau yang kayak yang kakak keluarin di Instagram itu kakak sendiri atau gimana? Oke. Jadi emang kan yang tadi aku bilang utamanya kan untuk penggunaan sosial media itu kan kita masih di Instagram ya, karena kalau kita belum membangun sampai ke sana. Akhirnya karena keterbatasan manpower juga belum ada yang membuat. Terus untuk di Instagram benar tadi aku juga masih handle Instagram juga karena memang belum ada tim khusus yang aku kasih tugas untuk itu. Jadi dari sebelum kalian pakai peran sosial media menurut aku penting banget untuk brand terutama Instagram. Jadi gimana cara aku untuk ngedesain feeds-nya itu akan seperti apa, tampilan-tampilan biar orang tuh pas buka dia tahu itu ciri khasnya Kana banget tuh penting banget gitu. Jadi dari sebelum Kana buka pun aku udah mulai aktifin Instagramnya, kayak misalnya naikin hype nih supaya orang penasaran, kayak biasalah mungkin konten-konten gitu sekarang yang skill-skill sedikit tempat-tempat di Kana, area-area yang lumayan ikonik di Kana kayak area kolam waktu itu kayak misalnya ciri khas warnanya pintu depan kayak gitu itu aku posting nih, tapi kayak ngasih yang coming soon segala macam gitu. Terus untuk harian pun aku tetap ada konten yang diposting harian. Jadi setiap hari jam 8 itu kita posting Instagram story kayak mau open itu sebenarnya untuk yang ngasih tahu aja ke orang kalau kita tuh aktif gitu misalnya. Walaupun sebenarnya di video feeds-nya aku belum terlalu pakai yang untuk rutin posting, tapi sebenarnya kita ada target at least seminggu itu kita bisa posting di 2-3 IG feeds atau IG reels gitu. Tapi kalau IG story kita usahain setiap hari itu ada, jadi supaya orang tahu kayak ya ini tuh misalnya aktif gitu, kita tuh buka gitu. Ya itu sih, dan penting banget sebenarnya karena nggak ada yang tahu kan kapan konten itu FYP, apalagi sekarang kan Instagram juga kayaknya udah mirip-mirip TikTok ya, ada reels yang bisa di scroll gitu kan, dan yang tahu juga kapan bisa rame gitu kontennya gitu. Penting banget sih. Berarti emang untuk melalui sosial media dari Instagram Gitu. selanjutnya aku tuh ada rencana strategi event nggak sih, kayak mungkin yang sudah kakak bilang tadi ada kajian atau live musik atau event-event lain. Oke. Pasti ada kalau event, dan untuk kajian memang itu menjadi salah satu event rutin ya, baik itu kajian yang ada di sana yang kita ada di sana itu biasanya sebulan sekali itu ada di setiap hari Sabtu atau Minggu di pagi hari. Jadi kita nggak full tutup tapi kayak setengah hari aja tutupnya. Nah kalau untuk yang di luar kita juga suka ikutan buka booth nih, kayak misalnya ada kajian biasanya terakhir itu yang rutin di Krakatau Ballroom sama Adi Premier, itu ada kajian anak muda, ada workshop juga dari Majelis Taklim. Kita rutin buka booth di sana gitu. Jadi setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali kita ikut event di luar. Tapi kalau untuk yang di internal sekarang kita lagi rutin nih hampir sebulan sekali di kalau nggak salah hampir sebulan sekali itu ada di weekend gitu. Terus di luar itu kalau misalnya kayak live music itu kita nggak ada karena memang balik lagi mungkin aku belum kasih tahu juga kalau konsep di kanal space ini tuh kita nggak ada musik sama sekali gitu, kecuali mungkin instrumental dan yang cuma ada di sini nih di area bar. Kalau di depan sama di atas itu paling di depan tuh cuma dari Putri Air Kolam Bola, dan itu memang request dari orang tua aku juga sebagai owner ya dan pemilik di sini. Jadi dari keluarga sepakat untuk coba bikin konsep yang nggak berisik, nggak ada musik, dan itu jadi salah satu ciri khas juga sih. Dan kualitas kalau aku lihat di review reviewing study review itu ya, review itu juga banyak yang highlight kayak nggak ada musik, ini nggak berisik buat orang meeting ataupun lagi video conference, lagi zoom, lagi meet gitu. Jadi paling kalau untuk event sejauh ini sih baru ikut kajian, cuma dalam bentuk pemikiran juga aku pastinya pengen ada event lain kayak misalnya ikut beberapa kali sih ditawarin ya ikut waktu itu ada acara di salah satu bank BUMN di gedungnya dia kayak exhibition jajanan-jajanan gitu, terus disuruh buka booth gitu, cuma belum pernah ikut sih gitu. Terus di sini aku mau nanya soal rencana MBA. Kayak yang kakak tadi kan bilang katanya ada buat event kajian gitu ya, selain event
cek dilihat kira-kira program apa aja sih yang udah berjalan selama kajian dibuka. Oke, kalau program yang berjalan itu banyaknya sih sebenarnya emang kajian sih. Selama 1 tahun kebelakang itu banyak kajian karena memang dari orang tua aku juga sebagai pemilik punya majelis taklim dan itu kan ngadain kajian. Jadi kita kan cari yang paling gampang aja ya, kayak buka booth, paling gampang itu ikut di kajiannya mereka gitu, karena istilahnya ya acara sendiri gitu kan. Terus kalau yang dilakukan selain itu apa ya? Kita tuh pernah juga ditawarin untuk ikut jadi sponsor di salah satu acara olahraga. Jadi kalau nggak salah kayak runnersnya di area Cijantung gitu, mungkin bakalan jadi area start sama finishnya long run-nya mereka. Cuma itu belum terwujud karena memang belum ada follow up lagi soal itu. Kayaknya di luar itu belum ada lagi sih, kita belum ikut event-event yang lain gitu selain itu. Apakah karena ada bakal bikin event rutin gitu loh selain kajian ini? Pasti pengen bikin sih, kayak misalnya terutama kan yang tadi aku bilang karena kita mostly kajian doang nih eventnya yang di luar ya, baik di luar ataupun di dalam juga kita ngadain itu kajian aja. Kan mungkin audiensnya tuh itu aja gitu ya, orang-orang yang peserta kajian gitu, banyak dari banyaknya tuh ibu-ibu atau perempuan. Terus di luar itu pasti pengen banget ikutan yang kayak yang paling dekat sih kemarin udah sempat ada omongan dari aku pribadi itu ada komunitas olahraga tenis sama padel, dan kita tuh pengen ngadain, kan lagi rame ya sekarang ya tenis padel gitu, pengen ngadain turnamen dan pengen karena itu jadi salah satu sponsor utama lah, istilahnya sponsor utama yang mana nanti mungkin kita bisa buka booth nih di lapangan yang terus lumayan kan dapat audiens baru, teman-teman yang suka olahraga gitu, karena memang daerah sini kayaknya jarang deh orang yang kayak lagi main kesini, karena di sini kan nggak ada gor, nggak ada area kayak ini kan. Kalau di Cijantung Kopassus kan ada taman Kopassus tuh yang orang mungkin pagi-pagi tuh bisa lari di situ. Kalau di sini kan enggak ya, emang area pemukiman warga, kantor, sekolah gitu. Jadi untuk komunitas olahraga tuh masih jarang gitu, dan mungkin bisa juga nyari ke event-event kuliner ya, karena juga udah beberapa kali dapat proposal, cuma emang karena keterbatasan waktu sama manpower yang belum banyak, kita masih agak susah nih ngebagi-bagi tim yang bisa handle di outlet sama tim yang harus di jalan keluar di event itu kan, karena kita belum banyak nih timnya, jadi masih susah pembagiannya, jadi nggak bisa sesering itu. Cuma pengen banget sih karena untuk menarik audiens yang lebih banyak lagi. Kalau dibilang efektif atau enggak, menurut aku sih belum se-efektif itu ya, cuma lumayan banget membantu. Apalagi kan kalau kajian di sini kan para isinya tuh kebanyakan pesertanya tuh ibu-ibu, rumah tangga segala macam yang daya belinya tuh tinggi. Apalagi kalau kajian yang di Krakatau Ballroom yang aku bilang itu tuh 2.500 peserta, isinya perempuan semua, ibu-ibu, jadi laku keras gitu, bahkan bisa kayak 2-3 kali lipat penjualan harian kita di sini cuma dalam 20 hari gitu, itu lumayan banget kan. Cuma itu dari segi penjualan oke ya, kayak ibu gitu kalau peserta kajian, karena mereka kalau mau juga apa-apa tuh kalau ada menu tuh dibeli, dicobain gitu. Mungkin beda sama mahasiswa, sama pekerja yang masih ada ketinggalan lain gitu. Itu kan mungkin bedanya gede banget kan. Cuma kalau untuk dari segi penjualan oke bagus, tapi dari segi kayak jenis-jenis audiensnya itu tuh nggak terlalu beragam gitu. Karena kan kalau orang-orang di event kajian ya udah pasti pesertanya tuh tadi aku bilang ibu-ibu aja, ibu-ibu tetangga atau anak-anak muda gitu yang memang fokus ke kajian gitu. Tapi belum tentu tuh di situ ada orang yang suka olahraga, pokoknya lebih segmennya tuh lebih terbatas gitu kalau cuma kajian doang. Jadi memang tetap harus
pasti mau banget ya, karena lumayan banget kan memperkenalkan Kana ke kampus gitu. Dan maksud aku harganya Kana pun menurut aku nggak yang semahal itu, masih bisa dibilang affordable juga untuk anak-anak kampus ya. Jadi pengen banget sih, cuma mungkin pertimbangannya ya waktunya, kira-kira bisa, kita kan harus ngaturin dulu nih kayak siapa nih yang akan stay di sini, siapa juga yang akan dibawa untuk apa namanya kerjaan ngobrol di sana kayak. Tapi kalau cuma kayak 1 atau 2 hari, terus frekuensinya nggak sering-sering kayak cuma beberapa bulan sekali atau setahun sekali bahkan, itu pengen banget sih yang bisa Sekian dari wawancara. Apa terakhir kita tanya harapan untuk Kana ke depannya? Itu aja kali ya. Untuk terakhir Kak, kita nanya apa sih harapan Kakak sebagai partner untuk podcast Kana ke depannya? Kalau harapan banyak banget sih, cuma kayaknya yang kalau yang pikiran sekarang fokusnya itu pengen karena tadi aku bilang fokusnya mau di stadion dulu. Harapannya ya semoga selama setahun ke depan atau seterusnya karena itu bisa stabil, meningkat, cenderung meningkat juga, dan lebih banyak dari orang. Gak cuma warga Kalisari aja, tapi warga di luar Kalisari juga ya, dan ya lebih bisa merangkul banyak dan lalu juga. Itu banyak ditanyain soal level orang, kapan namanya yang terbaik aja kan. Dari Aku udah bisa ngejawab proposal kita. Tapi kalau kita belum sebesar ini, tapi kayak aku udah iya, makanya agak juga kan, karena sekali buka nggak pernah ada pengalaman, bahkan aku kan backgroundnya komunikasi ya, nggak pernah ada pengalaman di bisnis kan, kayak ini buka. Jadi sebenarnya dulu tuh kayaknya franchise, buku tuh aku pengen banget juga buku, tapi susah banget karena jadi nggak buat franchise kan, itu partner mitra dia. Jadi kalau misalnya nggak kenal sama orangnya ya nggak bisa, susah. Tadinya malah kayaknya pokoknya itu berubah-ubah kan. Karena dari orang tua udah bikin sendiri aja, cuma emang nggak suka segede ini gitu kan, karena rencananya tuh tadi kopi kopi di sini doang nih, yang gue gitu yang pengennya kayak tuh di luar tuh butik tadinya, mantan itu tuh di butik semua kan dia sering tapi bisa jadi kecil, sekarang yang di atas doang gitu. Dia punya aku kalau beli abik baju syari tadi buku yang ada dia nggak setiap hari pakai cadar, ada tuh di atas tapi ada konsultan sih, aku dibantu konsultan, ada konsultannya jadi yang bantu hiring orang, anak-anak itu dibantu konsultan waktu itu. Cuma harusnya kan konsultan itu tuh stay sampai 3 bulan berjalan, tapi ini enggak. Aku lihat di awal karena kayak harus orangnya yang siapa jalan sendiri, ternyata bisa dibantu. Lumayan sih, karena kalau ada pengalaman itu sih kayaknya kan kalau beres ya kayak ya kayak udah bayar konsultan aja tuh, franchise aja tinggal bayar doang, nanti yang promosiin juga dari dia gitu kan, kayak nggak perlu bikin standar dari nol, nggak perlu bikin finansial strategi dari nol, karena kan kalau franchise bayar ya bulanan juga apa namanya bahan disupport sama mereka, dikirim sana tinggal terima beres aja, paling bantu promosi dekat sini daerah sini gitu kan. Cuma kita pengennya buka sendiri mesin kopi
sama kok. Iya, cuma lagi nggak aktif banget di sosmednya karena aku baru agustus kemarin, jadi lumayan kebakaran mobilnya karena kan jadi ada yang perlu di kalau misalnya udah pisah sama keluarga kan sama orang tua, jadi kayak di rumah tuh kadang udah sibuk sendiri juga, ngurusin rumah, masih harus pulang ke sana juga. Nah aku lagi mau kayak orang tapi ya karena open title kayaknya aku tuh pengen nyari pokoknya freelance content creator. Aku mau nyari social manager juga aja. Aku tuh udah nggak kayak gini nih. Aku sekarang masih hampir setiap hari. Jadi aku masih hampir setiap hari kesini. Aku yang belanja, aku yang ngurusin semuanya. Kalau ada apa cuci AC, aku yang teleponnya gitu. Nah pengennya tuh udah nggak kayak gitu lagi kan. Jadi aku mungkin udah finance aja nih dengan laporan keuangan. Aku yang ngerasain benar atau enggak. Tapi kalau ada masalah apa di sini harus yang lebih senior sih biar emang kayak udah 30 tahun gitu ya. Biar ada pengalaman harus cowok. Pengalaman kerja. Udah 30 tahun dia lupa. Kamu udah 30 tahun ya? Tiba-tiba langsung jadi PDJ. Gila. CEO Batam. Jadi closingnya cukup. Belum closing gue. Belum mau closing ya? Gimana ya closingnya? Asik tuh. Ya, terima kasih juga. Ya, sekian. Itu masih nge-play nggak? Masih. Itu aja kali ya. Sekian, terima kasih atas wawancara kami dari kelompok 5. Untuk selebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Itu aja ya. Udah kan? Udah lo jadi dulu. Udah apa-apa. Sudah. Masih. Sekian, langsung. Sekian wawancara dari kelompok 5. Terima kasih juga kepada Rasya untuk meluangkan waktunya. Terima kasih Kak. Kita wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.